Oke teman-teman, saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana perjalanan menjadi seorang YouTuber itu ya. Nah, jadi teman-teman, segala sesuatu itu jangan mudah kita itu tergiur karena melihat orang yang lebih sukses. Ya, tapi tidak tahu perjalanan ataupun proses yang sebenarnya. Jadi begini ya teman. Saya juga kadang berpikir bahwa eh, ketika terjun di dunia konten kreator itu akan mendapatkan akses lebih mudah baik itu secara finansial kemudian popularitas ya teman-teman. Jadi ternyata semua itu nihil ya. Nah, kendala apa saja yang menjadikan kita sebagai konten kreator itu jadi YouTuber, apalagi YouTuber kecil itu akan sangat terhambat. Dari proses awalnya saja kita sudah banyak sekali mengalami hambatan itu. Termasuk salah satunya yang pertama adalah kita mengumpulkan 1000 subscriber. Itu tidak hal yang mudah ya, itu sangat sulit sekali karena kita harus berjibaku, apalagi kita hanya dengan konsep konten yang biasa-biasa saja. Jadi kalau bukan orang-orang yang memang ahli dalam segala seginya, dari mulai membuat video, editing seperti itu, kemudian konsepnya, kemudian alurnya seperti itu kan. Jadi ini menjadi suatu pengalaman ataupun hambatan yang terbesar ya dari kita mencari 1000 subscriber dulu. Kemudian setelah itu bukan hanya kita berbicara masalah konten kreator, kita bisa membuat video saja, bisa editing saja, bahkan bisa mencari link ataupun hubungan-hubungan yang menjadikan konten kita bisa banyak subscribernya. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk mencari 4000 jam tayang ya, dalam waktu 1 tahun. Itu kalau proses untuk menjadi seorang YouTuber itu juga tidaklah mudah, itu sangat sulit sekali, apalagi bagi kita yang konten kreator biasa yang tidak punya ide-ide kreatif ataupun tidak bisa menghibur. Karena zaman sekarang itu yang dibutuhkan masyarakat itu adalah yang pertama itu adalah hiburan ya. Makanya kita itu kadang sering kalah dengan para artis-artis, karena artis pun tokoh-tokoh itu sekarang larinya di konten kreator juga. Jadi mereka selain jadi aktor, mereka juga terjun ke dunia konten kreator ini, terutama di YouTube ini ya. Jadi mereka pun menjadi YouTuber. Inilah pesaing kita yang paling berat saat ini adalah dari segi artis, tokoh seperti itu, dan orang-orang yang lebih populer lagi seperti itu. Nah, jadi kita sebagai pendatang baru itu otomatis akan lebih berat lagi. Nah, di situ kita berkaitan dengan 4000 jam tayang. Kita bisa saja mencari jalan pintas, seperti contohnya kita membeli jam tayang, artinya itu nanti ditembak ya, ditembak. Bagaimana cara kita dalam 1 tahun orang itu akan menonton video kita yang banyak, sehingga nanti 4000 jam tayang itu terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Nah, itu hal mudah sebenarnya, tapi kan bukan hanya permasalahan itu saja teman-teman. Jadi bagaimana video-video kita itu akan lebih konsisten dan ditonton oleh penggemar-penggemar kita. Nah, itu yang paling sulit dalam mengerjakan suatu konsep buat YouTube ini ya teman, ataupun di konten-konten lain. Karena saat ini juga kan sebenarnya pelakon bukan hanya di YouTube saja yang bisa menghasilkan uang ya, ataupun menghasilkan pendapatan. Ada itu dari Facebook, kemudian dari TikTok, kemudian dari Snack dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi dua hal itu yang mutlak ya. Pertama menjadi suatu permasalahan yang saat ini ya benar-benar kita rasakan sebagai seorang YouTuber pemula seperti itu. Yang berikutnya tentunya kita teman-teman ya, karena di sini kita akan mengundang banyak audien ya, artinya penggemar-penggemar kita, bagaimana mereka nanti setelah mensubscribe kita, mereka itu akan lebih fanatik lagi terhadap konten kita, terhadap video yang kita buat, sehingga nantinya mereka itu selalu mendapatkan informasi dari kita. Nah, itu tadi ya teman-teman, karena ini tadi berkaitan. Kalau memang itu tadi yang pertama adalah audien kita itu adalah mencari hiburan, berarti kita kan video-video kita adalah yang menarik sebagai hiburan seperti itu. Kalau video kita ataupun konten kita sebagai informasi seperti itu, contohnya ya mungkin berita-berita, sumber-sumber berita seperti itu, mereka akan akan konsisten kepada kita, dan kita pun sebaliknya seperti itu. Atau jangan-jangan mereka ini ingin mencari informasi seperti contohnya dari kita, tutorial kan seperti itu. Dan banyak hal ya teman-teman. Tutorial tentunya bukan hanya di cara pembuatan. Biasanya kalau tutorial itu kan itu dengan mesin ketik cara ya, cara itu cara apa,
Kalau saya sendiri kan cara usaha ya teman, cara usaha membuat roti goreng atau cakwe kan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sulit sekali untuk kita konsisten. Kadang-kadang juga kita itu sebagai youtuber yang sudah setengah jalan seperti ini, itu juga iri ya teman-teman terhadap pendatang baru lagi seperti itu, karena kadang mereka itu membuat video baru 1 sampai 10, ternyata penontonnya sudah banyak kan seperti itu. Dan faktor inilah yang dinamakan sebuah keberuntungan, atau juga memang mereka sudah memahami CEO yang ada di YouTube itu sendiri. Jadi kalau kita yang biasa-biasa ini ya kita harus bekerja keras, berjuang. Yang otomatis itu kita sinkronkan bahwa kita itu harus konsisten pada video yang kita buat. Nah, setelah itu kan tidak selesai di situ saja, teman. Setelah kita itu berhasil mengumpulkan 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, kemudian kita sudah membuat video yang banyak nih seperti itu, agar audien kita itu tertarik pada kita harus menarik kembali setelah itu. Berarti kan kita sudah bisa bergabung pada partner YouTube seperti itu. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu kita mencari $10 pertama. Apa fungsinya? $10 pertama adalah untuk kita mendapatkan PIN ya teman-teman, PIN Google AdSense ya, AdSense yang untuk menampung pembayaran kita nantinya ketika kita sudah mendapatkan mulai mengalir cuan ataupun uang yang dari pendapatan video-video kita. Jadi itu, dan ternyata juga mencari $10 pertama itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau teman-teman bisa menjadikan video teman-teman, atau teman-teman bisa membuat video yang menarik mungkin, contohnya adalah hiburan, itu akan banyak sekali ditonton. Tetapi kan seperti ini ya teman, kita itu dituntut untuk membuat suatu video hasil karya kita sendiri. Kalau kita mencuplik ataupun mengambil video-video orang lain, itu kan kita tidak kreatif ya, artinya seperti itu. Bahkan mungkin itu adalah pelanggaran berat, karena pelanggaran sendiri yang ada di YouTube ini itu kan sangat banyak sekali ya teman, termasuk klaim hak cipta seperti itu ya, atau copyright ya, seperti itu seringkali terjadi. Yang banyak sekali terjadi adalah ketika teman-teman membuat konten video yang sering dikatakan konten berulang ya, seperti itu. Jadi mungkin video kita yang sudah kita upload diambil orang lain, kemudian terjadilah konten berulang seperti itu. Ataupun video kita sendiri lupa, kita sudah menguploadnya, kita upload kembali, itu juga adalah pelanggaran berat seperti itu. Jadi banyak sekali resiko yang ada di YouTube sendiri. Kemudian kita mengambil seperti background seperti itu ya, musik-musik latar belakang yang ada pada galeri, baik itu di aplikasi-aplikasi editor ya, kemudian aplikasi YouTube sendiri. Tidak semuanya itu murni itu bebas dari copyright ataupun klaim hak cipta. Nah, inilah menjadi suatu kendala-kendala kita seperti itu. Belum lagi peraturan-peraturan sekarang di YouTube itu sangat ketat sendiri. Contohnya kalau kita mengupload yang hal-hal yang sensitif seperti itu, baik itu konten dewasa, kemudian konten yang kekerasan seperti itu, dan mungkin seperti termasuk kriminal lainnya, termasuk narkoba seperti itu, kan menjadi hal yang sangat berisiko bagi kita sendiri. Nah, tentunya apa yang menjadi yang bisa kita lakukan ketika itu, dan kita harus membuat konten secara original ataupun konten yang bisa kita buat sendiri dengan alur cerita kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ataupun kalau teman-teman memang mempunyai klub ataupun komunitas sebagai konten hiburan, mungkin bisa saja untuk image kita ya mengarah kepada konten hiburan yang nantinya banyak disukai orang seperti itu. Nah, yang terpenting teman-teman itu adalah kita bagaimana caranya konsisten, continue kita membuat video-video ori kita sendiri, sehingga nantinya kita bisa sukses di YouTube seperti itu ya. Nah, tapi kalau pengalaman saya pribadi ya teman, itu memang tidak mudah membuat konten ini, sehingga buat teman-teman yang pemula yang ingin bergabung di konten kreator, terutama di YouTube, baik Facebook dan lain-lain, itu harus punya konsep yang jelas sehingga nanti tidak terhambat di kemudian hari. Karena kita upamanya bisa membuat video antara 10 sampai 100 bahkan 200, tapi untuk berikutnya, karena di sini kalau YouTube itu saya nilai itu, saya lihat bahwa itu harus konsisten, bukan hanya di titik 10 video, 20 video sampai 100 ataupun sampai 1000, bahkan seterusnya ya teman. Itu tuntutannya ketika kita menjadi seorang konten kreator, sehingga nantinya kita bisa terus berharap di YouTube itu. Tapi kan untuk ke arah situ kan memang sangat jauh ya teman-teman. Yang utamanya kita harus kembali ke awal tadi, adalah persyaratan utamanya adalah 1000 subscriber dan
4.000 jam tayang harus kita penuhi, kemudian kita baru proses. Nah, itulah salah satu proses teman-teman yang menjadikan suatu penghalang atau perintangan kita di dunia YouTuber. Sehingga kalau teman-teman melihat orang lain atau senior-senior kita yang sudah sukses, tidak semudah apa yang kita lihat ya, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan mereka sudah gajian ini dari YouTube per bulan sekian juta, seperti itu, bahkan ada yang puluhan juta, dan itu semua tidak mudah kecuali kalau itu memang mereka sudah populer terlebih dahulu. Contohnya adalah artis dan tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka sudah punya nama. Nah, kita sendiri membangunnya dari nol, tentunya harus kerja keras, kerja inovatif, kerja kreatif, dan harus continue, serta kita membuat ide-ide yang original. Nah, jadi teman-teman, sedikit cerita dari saya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.